Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya akan izin share PPT terlebih dahulu. Bentar ya. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Ustaz. Baik, saya izin memperkenalkan. Jadi materi kita pada malam hari ini adalah tips untuk menulis artikel ilmiah di jurnal bereputasi ya. Jadi pada malam hari ini akan mengkaji bagaimana cara menulis artikel ilmiah di jurnal bereputasi dengan berbagai tips dan trik yang akan saya berikan setelah ini ya. Baik, sebelum kita mengenal apa itu artikel bereputasi, kita harus mengenal dulu ya apa perbedaan antara artikel ilmiah dan juga apa itu jurnal. Nah, biasanya banyak dari kita yang salah kaprah ya, antara membedakan antara mana artikel dan mana itu jurnal. Jadi artikel ilmiah itu adalah tulisan akademis yang bentuknya sistematis, logis, objektif, dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan itu disebut namanya artikel ilmiah. Sedangkan kalau jurnal itu adalah sekumpulan dari artikel ilmiah. Nah, itu kiranya bedanya antara artikel ilmiah dan juga jurnal ya. Jadi jangan sampai kita salah untuk membedakan keduanya. Terkadang kita menyebut, oh jurnal ini, saya sudah mempublish jurnal ini. Nah, yang benar adalah saya sudah mempublish artikel ini di jurnal ini. Nah, itu yang betul ya. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa bekal apa yang harus kita miliki sebagai seorang penulis untuk dapat menghasilkan artikel ilmiah yang memang berkualitas ya. Pertama, skill pertama yang harus kita kuasai itu adalah menguasai riset tools seperti SPSS, Publish or Perish, RStudio, dan NVivo ya. Yang kedua, yaitu menguasai, ini yang paling penting juga ya. Jangan sampai kita menulis daftar pustaka secara manual, yang mana itu akan membuat kita sangat ribet ketika nanti kalau ada perubahan dari reviewer gitu ya. Ah, maka daripada itu kita harus menguasai aplikasi manajemen referensi seperti Zotero ataupun Mendeley ya. Keduanya boleh itu, sangat-sangat dianjurkan dan bahkan wajib ya kalau kita mau nulis harus bisa memakai kedua atau salah satu dari aplikasi ini. Yang ketiga, kita harus menguasai website penerjemahan dan parafrase seperti DeepL dan Quillbot. Kebanyakan kita itu menulis ya biasanya artikel ilmiah itu ditulis dengan bahasa Inggris ataupun mungkin beberapa jurnal itu juga bisa bahasa Arab. Kalau karena saya di bidang bahasa Arab, maka beberapa jurnal itu dibolehkan untuk menulis bahasa Arab dan juga kadang menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita menulisnya dengan bahasa Inggris. Maka daripada itu kita perlu untuk menguasai tools seperti DeepL dan Quillbot untuk namanya menulis ya. Selanjutnya, skill keempat adalah kita harus familiar dengan database jurnal bereputasi seperti Sinta, Scopus, ataupun Science Direct, dan beberapa database lainnya yang akan saya ungkapkan di slide selanjutnya ya. Selanjutnya kita juga harus menguasai AI Research Tools. Nah ini hal yang paling penting yang harus kita kuasai sekarang ya. Apalagi Gen Z ini, jangan sampai kita ini kalau pengen menjadi seorang penulis, pengen menjadi seorang akademisi, tetapi tidak bisa menguasai AI research tools seperti Scopus AI, ChatGPT, ini wajib ya. ChatGPT ini jangan kita kira nggak boleh pakai ChatGPT, boleh aja. Yang penting uh, idenya tetap dari kita dan kita juga tahu bagaimana tulisan yang baik begitu. Selanjutnya, uh, tips keenam adalah menguasai web cek plagiarisme. Nanti seperti cek Turnitin itu juga harus kita kuasai. Selanjutnya menguasai pendekatan dan jenis metode penelitian. Nah, ini yang juga paling penting ya. Jadi, mengapa kita harus menguasai pendekatan dan jenis metode penelitian? Karena eh, Iya kan, Leo? kita Panas. ketika Panas. kita ingin menulis banyak artikel, maka
Yang perlu kita kuasai adalah kita harus menguasai berbagai macam metode penelitian. Jangan sampai karena jurusan kita hanya pendidikan, contohnya ya seperti saya pendidikan, kita hanya berpaku pada eh, pendekatan kualitatif saja, tidak mau belajar tentang kuantitatif. Padahal masih banyak metode-metode lain yang bisa kita terapkan di bidang kita, seperti itu. Dan itu akan menjadi sebuah novelty yang sangat berharga, terutama untuk dipublish di jurnal bereputasi seperti Scopus ataupun Sinta 1 2 itu ya, begitu ya. Selanjutnya menguasai gaya selingkung artikel yang baik dan benar, dan ini akan kita kita kulik lebih dalam ya setelah ini. Baik, selanjutnya. eh, Tips pertama dulu, kita harus harus menguasai research tools. Nah, jadi untuk research tools sendiri ya, itu saya bagi menjadi dua. Jadi ada research tools yang kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kualitatif dan kuantitatif ini, research tools ini mungkin berdasarkan bidangnya masing-masing ya. Tapi ini rata-rata bidangnya mungkin beda-beda ya. Tapi kita bisa menerapkannya. Contoh kalau research tools kualitatif, sorry ya, ini maaf, saya ini kebalik ya. Yang di sini kuantitatif, yang sini kualitatif. Ini saya salah ketik, mohon maaf. Yang di sini kuantitatif, saya ulang lagi, di sebelah kiri ini kuantitatif, di sebelah kanan ini kualitatif. Yang kuantitatif itu seperti Google Form, SurveyMonkey, SPSS, Stata, RStudio. Terus juga Excel juga itu sangat berguna ya. Itu sangat berguna kalau buat penelitian kuantitatif. Mohon maaf, ini saya salah tulis ya. Selanjutnya research tools kualitatif, itu seperti NVivo, Atlas, TI, Max, KDA. Nah, tapi saya biasa lebih prefer pakai NVivo ya. Saya lebih terbiasa pakai NVivo. Dan juga kalau kita mau transkrip audio itu jangan transkrip manual ya. Ada beberapa website yang bisa yang membantu kita seperti Transcript ID, TurboScribe, dan Transcriptor. Dan itu kiranya cukup akurat ya, karena saya sering menggunakannya seperti TurboScribe ini. Itu kalau nggak salah sehari bisa kita gunain 5 kali ya. Nah, maka daripada itu sangat membantu kita ketika kita mentranskrip data seperti wawancara seperti itu ya. Oke, selanjutnya menguasai aplikasi manajemen referensi. Nah, ini sangat-sangat penting. Yang pertama, Anda harus bisa yang dasarnya ya, dasar yang paling utama Anda harus bisa menguasai Zotero ataupun Mendeley. Kalau Anda ingin menjadi seorang akademisi ataupun penulis artikel ilmiah yang baik gitu, ya, maka harus bisa menggunakan aplikasi Zotero ataupun Mendeley, ya. Dan ini banyak sekali tutorial di YouTube ya. Saya sendiri selama ini tentunya kita juga belajar dengan dosen-dosen kita, tetapi di samping itu saya juga sering mengulik dari YouTube bagaimana sih cara menggunakan Zotero pada saya waktu itu semester 2 ya, masih semester 2 waktu kuliah S1 gitu ya. Saya belajar, oh ternyata begini menggunakan Zotero atau Mendeley. Kalau saya sendiri saya prefer menggunakan Zotero ya daripada Mendeley. Tapi mungkin di sini beberapa teman di sini ada yang menggunakan Mendeley. Oke, selanjutnya kita harus menguasai website untuk penerjemahan dan parafrase. Di sini saya membagi website penerjemahan itu seperti DeepL ya. Kalau saya merekomendasikan ya, sebenarnya ChatGPT juga bagus ya kalau untuk bahasa Inggris. Tapi untuk bahasa Arab itu masih kurang baik ya kiranya. Jadi lebih baik DeepL itu lebih karena dia emang AI yang diciptakan khusus untuk translator seperti itu. Dan juga kalau yang bahasa Arab di sini mungkin ada yang bahasa Arab ya. Itu untuk menambahkan harokat huruf Arab secara otomatis pun ada. Nama websitenya adalah Tashkil. Nah, nanti dicari aja gitu. Nah, terus juga ada Grammarly untuk mendeteksi grammar secara konkret. Ini biasanya untuk bahasa Inggris ya. Maka daripada itu, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris bagaimana ketika menulis? Itu nggak menjadi masalah karena kita sudah hidup di abad 20 ini ya, udah semakin canggih. Jadi kita bisa menggunakan Grammarly ataupun juga ChatGPT untuk menerjemahkan dokumen kita. Selanjutnya, website parafrase itu kita bisa menggunakan Quillbot ya. Saya sering menggunakan Quillbot karena kita bisa mengatur ya modenya itu mode penulisannya itu bisa academic tone atau fluency atau standard tone itu bisa ditentukan dengan Quillbot. Jadi akan sangat membantu kita. Oke, selanjutnya, nah
kita juga harus familiar dengan website database jurnal bereputasi ya. Ini saya list ya beberapa eh, database jurnal bereputasi yang saya tahu ya. Di sini ada beberapa, ini sudah saya beri sertakan linknya juga seperti Google Scholar, Science Direct, JSTOR, Web of Science. Tapi biasanya kalau orang-orang yang sering menggunakan apa untuk menulis artikel itu biasanya Scopus ataupun Web of Science sih biasanya, ataupun juga Doage ini biasanya ya. Ketiga ini biasanya yang digunakan. Tapi untuk mencari biasanya untuk mencari buku-buku PDF bahasa Inggris gitu ya. Kita bisa cari di Library Genesis ini ya biasanya. Kalau untuk khusus untuk tesis dan disertasi kita bisa cari di ProQuest. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya eh, ada alat bantu untuk mencari topik supaya lebih relevan. Jadi biasanya kita harus membaca artikel itu satu per satu ya. Nah, itu salah itu. Jadi kita bukan maksudnya bukan salah ya, tidak sepenuhnya salah. Jadi ada trik cepatnya aja. Jadi trik cepatnya itu kita jangan membaca artikel secara keseluruhannya. Cukup Anda baca abstraknya saja. Karena abstrak itu pasti mengandung latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil, dan kontribusi penelitiannya. Lima hal itu pasti ada biasanya di artikel. Paling tidak ada di abstraknya ya. Maka ada alat bantu untuk mencari topik supaya lebih relevan. Contohnya ketika kita menulis diskusi ya, kita bingung nih ini gimana ya nyari penelitiannya ataupun ketika kita menulis kajian teori literatur review gitu ya kita bingung nyari teorinya di mana. Kita bisa menggunakan publish or perish ini yang masih hitungannya masih manual ya, tetapi ada beberapa AI yang bisa membantu kita seperti Research Rabbit, Typeset.io, Scopus AI. Kalau mungkin dari kampus-kampus yang besar seperti UGM, UI, UNER ataupun UINSUKA itu juga ada ya langganan Scopus. Itu kita bisa menggunakannya ada namanya Scopus AI. Jadi kita bisa mencari topik, mencari referensi dengan menggunakan AI. Dan hasilnya nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana cepatnya untuk mencari artikel yang relevan menggunakan AI. Saya biasa menggunakan Typeset.io. Ini karena dan juga Typeset.io eh, saya juga berlangganan karena saya masih mahasiswa juga ya. Baru masuk mahasiswa magister. Saya berlangganan di sini Typeset.io tapi akun sharing begitu ya, beli di Shopee gitu. Jadi eh, murah lah. Jadi masih standar mahasiswa dan ini sangat berguna ya. Typeset.io ini menurut saya juga hal yang wajib bagi orang-orang yang ingin menulis seperti itu ya. Oke, baik selanjutnya. Sorry. Selanjutnya kita menguasai AI sebagai research tools. Nah, ini AI untuk mencari artikel yang seperti yang saya sebutkan tadi, Typeset.io, Scopus AI, ataupun Skit AI ini juga sangat-sangat membantu ya, tiga AI ini ya. Selanjutnya AI penulis dan menyusun teks akademik. Kita bisa menggunakan ChatGPT, DeepSeek, Blackbox AI, atau Perplexity. Tapi saya lebih prefer ke ChatGPT ya, karena ChatGPT ini sepertinya lebih mahir daripada AI-AI yang lainnya. Selanjutnya untuk menghindari AI detektor, biasanya kalau di Turnitin di mode apa? Di mode teacher itu biasanya ada jadi nggak cuma mengecek plagiarisme, tapi juga bisa mengecek AI detektor. Nah, untuk menghilangkannya itu bisa menggunakan bypass AI namanya. Sebenarnya AI untuk membuat PPT pun ada namanya Gamma AI dan AI pembuat diagram atau kerangka berpikir otomatis pun ada dan ini gratis ya. Ini namanya Napkin AI, namanya Napkin AI. Selanjutnya ada juga website untuk membuka artikel berbayar ini seperti Skihub ataupun script di ini. Ini biasanya digunakan untuk membuka artikel-artikel yang close access seperti itu. Selanjutnya kita harus menguasai web cek plagiarisme. Oke, ini namanya Turnitin ya seperti ini. Nah, tapi ini di sini masih mode student ya. Nah, nanti seperti ini kalau kita ngecek Turnitin. Nah, jadi di Turnitin itu sebenarnya ada dua mode sih Turnitin itu. Ada yang Turnitinnya yang ada exclude bibliografi dan quoted text dan juga ada yang seperti ini ya, yang empat.
empat filter. Ada bibliografi, quoted text, cited text, dan small matches. Nah, biasanya kalau kita mau submit ke jurnal itu biasanya yang digunakan adalah bibliografi dan quoted text. Biasanya dua ini sih yang kita gunakan ya. Exclusion filters yang kita gunakan biasanya. Maka kita harus memahami bagaimana cara untuk menurunkan plagiasinya. Ya, begitu. Oke, selanjutnya kita harus menguasai pendekatan dan jenis metode penelitian. Nah, teman-teman di sini, saya ingin memberitahu memberitahu ya, menginformasikan bahwasannya kita harus bisa membedakan mana namanya pendekatan dan mana jenis metode penelitian. Jangan sampai kita salah membedakan mana yang pendekatan dan mana yang jenis mana metode penelitian ya. Mau nyolok HP Jadi nggak gitu. Oh, tapi ya udah. oke. Jadi untuk Sorry jenis kan tadi nggak pendekatan ya, ngelatih. Aman kok. pendekatan itu Aman. Iya, muter ini. ah, mohon maaf. Oke, udah kelihatan ya masih ya materinya. Tes, halo. Aman. Oke. Aman Kak, Oke, aman, aman, lanjut. oke aman ya, aman. Oke. Oke, siap. Saya kita lanjutkan ya. Yang mana namanya pendekatan dan mana yang namanya jenis metode penelitian ya. Jadi pendekatan itu adalah yang ini. Kuantitatif, kualitatif, pure kualitatif, mixed method. Nah, ini namanya pendekatan. Pendekatan penelitian. Dan kalau metode penelitian itu adalah correlational research, fenomenologi, etnografi, dan yang putih ini ya semuanya, mohon maaf ini hilang ya apa garisnya. Jadi mixed method itu terbaginya di sequential dan concurrent. Nah, ada explanatory, exploratory ya. Dan ini yang di atas ini ya. Yang di atas ini lagi apa Kak? Yang di sini adalah namanya paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian ini kayak jadi penelitian itu sebenarnya juga terkait dengan filsafat ya. Ada namanya post positivistik di mana kita itu menganggap semua hal itu sudah terjadi. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sudah terjadi, itu kita perlu membuktikannya secara angka, makanya dia menggunakan kuantitatif. Sedangkan kalau dia bentuknya konstruktif, di mana kita perlu, sorry ya, di mana kita perlu mengeksplorasi. Jadi sebuah hal itu belum bentuknya baku ya. Nah, itu namanya kualitatif. Maka ada penelitian kualitatif ya, seperti fenomenologi, etnografi, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai salah kaprah, yang mana pendekatan, yang mana metode penelitian. Nah, ini yang semua ini disebut primary research atau riset utama dan ada namanya riset sekunder, teman-teman. Nah, riset riset sekunder ini sudah mulai banyak diminati ya oleh jurnal-jurnal bereputasi seperti Scopus bahkan ya. Seperti bibliometrik, meta-analisis, scoping review, systematic review. Dan nanti akan saya buka kelas juga ya untuk mempelajari apa sih bedanya traditional review, systematic review, meta-analisis, dan bibliometrik. Dan ini semuanya menggunakan aplikasi ya. Jadi kita harus benar-benar familiar dan harus bisa eh, mengeksplorasi, belajar, terus belajar seperti itu ya. Nah, jadi pertama saya jelaskan kembali, ada penelitian primer dan ada penelitian sekunder. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagaimana untuk menguasai gaya selingkung artikel yang baik dan benar. Jadi struktur artikel ilmiah itu banyak ya. Ada yang abstrak, introduction, method, result, dan discussion atau IMROT ya. Ada juga yang bentuknya abstrak, introduction, result, discussion, and method AIRDAM. Nah, tapi yang sering saya lihat sih ya, yang sering saya lihat itu biasanya introduction, method, result, discussion, dan conclusion. Nah, biasanya yang nomor tiga ini. Nomor tiga ini paling banyak sih. Kalau di bidang saya, mungkin di bidang teknik itu atau di bidang kesehatan mungkin lain lagi ya. Saya kurang tahu. Terkadang juga riset dan discussion ini digabung. Terkadang juga riset dan discussion ini
eh dipisah, result sendiri, discussion sendiri, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita juga harus dalam meneliti, tentunya kita harus ada research gap. Jangan sampai kita meneliti tapi sudah diteliti oleh orang ya. Jadi buat apa kan begitu? Nah, maka daripada itu eh, ada tujuh ya, ada tujuh jenis research gap. Ada yang evidence gap, knowledge gap, practical knowledge, methodology, empirical, theoretical, dan population. Nah, ini semuanya dianggap gap. Bahkan saya juga pernah baca bukunya Prof. Sugiono, itu salah satunya juga tools itu, tools atau aplikasi yang kita gunakan seperti misalnya ya kalau dulu kan kualitatif itu ya udah nggak ada aplikasi yang membantu ya tapi sekarang ada NVivo ada Atlas TI itu juga menjadi sebuah novelty dari eh mohon maaf bukan novelty tapi bisa menjadi research gap ya. Seperti itu. Oke lanjut. Bagaimana teknik menulis judul yang baik ya? Sebenarnya kalau judul ini agak bebas lah ya, tapi ini secara formatifnya aja, ya. Secara resminya biasanya judul itu ada objek material, objek formal, dan konteks. Jadi objek material itu apa sih? Objek material itu fokusnya itu apa yang kita teliti. Jadi menunjukkan fenomena atau subjek utama. Nah, kalau objek formal itu perspektif atau aspek khusus atau teorinya ya. Ibaratnya seperti ini, ibaratnya ya. Oke, saya jelaskan supaya lebih mudah lah ya. Objek material itu, ya, objek material itu adalah misalnya buku, buku yang kita lihat. Sedangkan objek formal itu adalah kacamata yang kita gunakan. Nah, jadi objek formal itu biasanya terkait dengan teori-teori ataupun konsep yang kita gunakan untuk meneliti objek formal tersebut. Nah, seperti itu. Kalau konteks, konteks itu apa? Konteks itu ya seperti universitas atau sorry ya, seperti tempat, tahun atau pandemi ya, atau itu juga termasuk konteks seperti itu ya. Jadi lingkungan atau situasi seperti itu. Oke, selanjutnya. Abstrak. Seperti yang saya bilang tadi ya, abstrak itu pasti mengandung ini ya. Ada latar belakang singkatnya, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, implikasi dan kontribusi. Dan kata kunci pasti ada ya. Nah, kata kunci ini kita ambil dari mana? Kata kunci ini biasanya kita ambil dari judul kita, seperti itu. Kita misalnya literasi digital prestasi akademik. Pasti di judulnya ada literasi digital, prestasi akademik, dan pendidikan tinggi, begitu. Contohnya ya. Nah, biasanya kata kunci itu diambil dari judul kita, seperti itu. Sebanyak 3 sampai 5 kata kunci. Dan abstrak itu paling maksimal sih 200 kata ya. Eh, Sepengalaman saya seperti itu. Oke, lanjut. Sorry. Nah, di sini kita membahas dulu ya. Oke. Menulis pendahuluan. Nah, pendahuluan ini pertama struktur penulisannya itu ya. Pertama kita harus mengungkapkan fakta sosialnya, kemudian fakta literaturnya, argumentasi kita apa, dan tujuan penelitian. Jadi, oke, kita coba kita cari contoh ya dari penelitian saya begitu ya. Kita lihat contoh di sini ya, misalnya yang di eh, oke di sini ya misalnya. Oke. Nah, ini contohnya, contoh introduction ya. Jadi judul, mohon maaf, udah kelihatan belum apa artikelnya? Tes, halo? Sudah, Sudah, Kelihatan, sudah. kelihatan. Kelihatan ya? Oke, sudah. oke. Saya lihat ya. Saya kasih contoh ya. Nah, seperti ini. eh Pertama, itu kan apa tadi? Yaitu kita harus namanya, sorry, tadi.
di pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada fakta sosial, fakta literatur ya. Oke, fakta sosial dan fakta literatur. Nah, fakta sosial ini ya kita ambil dari pra observasi ataupun juga bisa seperti apa ya, seperti prawawancara juga juga bisa ya. Seperti ini ya, di sini saya menuliskan ada eh, di sini kemarin itu hmm, nah, jadi fakta sosial seperti apa? Oh, ternyata ya, ternyata di Indonesia, khususnya di pendidikan tinggi, itu pen apa pemerintah Minister of Education, Culture and Research, jadi Kemendikbud itu merumuskan bahwasanya ada standar ya, standar nasional seperti itu. Nah, disebutkan apa? Nah, disebutkan apa eh, apa peraturannya seperti itu ya. Selanjutnya itu juga setelah fakta fakta sosialnya kan seperti itu ya. Selanjutnya kita sebutkan fakta literaturnya. Jadi terkait dengan penelitian saya yang tentang mapping Arabic student thesis ini, apakah sudah ada penelitian sebelumnya? Nah, kita sebutkan di sini. Oh, ternyata udah ada nih. Di UIN Alauddin Makassar udah ada yang dan juga menulis Arabic thesis writing. Di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq juga udah ada seperti itu. Nah, kita tulis itu namanya fakta literatur ya. Nah, di sini juga nah, ini kayak data tambahan ya. Jadi data tambahan karena ada kayak observasi pra-observasi seperti itu ya. Ini juga data tambahan untuk fakta sosialnya ya. Jadi fakta sosial juga tambahan. Nah, di sini juga masih di sini saya membahas literatur terdahulunya. Ini masih literatur terdahulunya. Nah, selanjutnya itu setelah kita literatur terdahulu, kalau misalnya bentuknya kuantitatif ya, bentuknya kuantitatif itu biasanya ada hipotesisnya. Nah, tapi karena di sini saya bentuknya ini kualitatif ya, eh, jadi nggak ada hipotesisnya seperti itu. Tapi nanti langsung disebutkan tujuan penelitiannya apa seperti itu. Sini tujuan penelitiannya ada satu, dua ya, ada dua bentuk tujuan penelitian seperti itu. Oke, kita lanjut ke sorry, kita lanjut ke metode penelitiannya ya. Nah, ini bagaimana gaya menulisnya. Nah, nanti kalau Anda bingung ya, kalau Anda bingung bagaimana cara membuat pendahuluan yang baik dan benar, maka kita bisa menggunakan ChatGPT ya. Anda kopas saja ya, bagaimana struktur penulisan ini. Jadi faktor sosial, literatur sampai tujuan penelitian ini Anda kopas, masukkan ke ChatGPT ya seperti ini ya contohnya ya. Saya kasih contoh ya. Kalau ChatGPT oke, misalnya seperti ini. Ah, oke. Jadi misal kalau Anda bingung seperti itu ya, bagaimana menulis? Misal kita mau meneliti tentang pengaruh gamifikasi misalnya, pengaruh gamifikasi terhadap terhadap ini kelihatan nggak ChatGPT-nya? Halo? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke. Contohnya pengaruh gamifikasi terhadap pembelajaran bahasa Arab gitu ya, pembelajaran bahasa Arab. Karena saya orang PBA ya, pembelajaran bahasa Arab, maka saya nulisnya tentang ini ya. Contohnya, pengaruh gamifikasi terhadap pembelajaran bahasa Arab. Tolong buatkan gitu ya, tolong buatkan pendahuluan dengan sistematika di bawah ini. Nah, fakta sosial, fakta literatur. Nah, ini tinggal Anda setting dua paragraf contohnya. Ini dua paragraf. Dan selanjutnya ini contohnya aja ya. Contohnya dua paragraf. Misalnya kita bikin dua paragraf semua ya. Dua paragraf semua contohnya. Seperti ini. Ya, contohnya.
Nah, tapi ini kan nanti ada hasilnya ya di ChatGPT. Kita jangan serta-merta mengikuti semua ChatGPT ya. Jadi perlu kita telaah kembali ya hasil ChatGPT ini betul betul atau enggak gitu ya. Oke, bentar. Ini kok agak macet ya. Bentar. Oke, bentar ya. Ini ChatGPT masih mikir ya. Ah, jadi jangan kita menganggap ChatGPT ini sebagai apa ya musuh kita, tapi anggap seperti teman kita. Saya sering diskusi sama ChatGPT. Jadi kalau bingung ini gimana metodenya gimana ya, nah, kita tanya aja sama ChatGPT seperti itu. Nah seperti ini ya bentuknya. Jadi nanti dia akan memberikan hasil, ya hasil bagaimana bentuk berdasarkan ini ya, berdasarkan apa selingkung yang telah kita berikan tadi di awal. Nah, seperti itu. Fakta sosial, fakta literaturnya seperti apa, argumentasinya, tujuan penelitiannya apa, seperti itu kan. Dan ini perlu kita telaah kembali ya. Perlu kita telaah kembali. Kira-kira cocok apa enggak? Kalau enggak cocok dengan contoh ya misal ya, penelitian terdahulunya, oh ternyata nggak ada nih tentang saya teori alur flow itu nggak ada atau di pengalaman belajar nggak ada maka ya saya kasih contoh untuk menggunakan aplikasi sorry website AI namanya Typeset.io ya kelihatan di sini website Typeset.io-nya. Halo, Terlihat Mas, terlihat. Kelihatan, lihat Kak. ya tulisnya ski space ini ya tulisannya tulisannya Ya, ski space benar. ini. Iya, iya. Iya. Oke. Nah, misalnya kita ingin mencari ya, mencari tentang efek gamifikasi ya, bergantung pada kesan desain dan karakteristik peserta didik dan materi. Ya. Anda kopas ini ya, kemudian masukkan ke di sini ya, di ski space, pilih yang find topics, kemudian enter ya, enter dan ini jangan pilih topik, ini pilih paper. Oke, kita enter kembali. Kita enter kembali. Eh, Nah, di sini kalau berlangganan premium itu ada bisa 10 paper dan bisa high quality seperti itu. Nah, ini langsung keluar nih. Jadi studi ini menunjukkan bahwa karakteristik pelajar secara signifikan mempengaruhi hasil psikologi dan perilaku mereka dalam sistem gamifikasi pendidikan. Nah, dari sini. Ternyata udah ada nih, a systematic meta review of the literature. Nah, seperti ini. Jadi langsung keluar spesifik. Kita nggak perlu baca, tapi perlu dibaca lagi ya. Perlu baca lagi dari abstrak. Baca aja dari abstraknya ya. Jangan Anda membaca semuanya seperti itu. Dan sumbernya itu biasanya dari Taylor Francis. Dan kalau misalnya Anda ingin yang top paper seperti itu ya. Seperti dari yang mau yang open access dan mau top paper, udah klik aja top paper. Nanti keluarnya itu biasanya kayak Taylor and Francis ataupun Science Direct seperti itu. Ataupun ya pokoknya berlisensi Scopus seperti itu ya. Biasanya sumbernya ya. Kalau kita pakai aplikasi ini. Tapi kalau Anda punya Scopus, ya, kalau Anda punya Scopus, lebih baik Anda menggunakan Scopus AI. Ah, saya ingin menggunakan Scopus AI, tapi perlu pakai VPN ya di sini ya. Jadi kalau pakai VPN saya takutnya sinyalnya jelek. Nanti bisa dicari aja di YouTube namanya Scopus AI. Dan bagaimana cara menggunakannya ya mirip seperti ini 11-12 lah seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Ini saya sudah menjelaskan bagian pendahuluan. Selanjutnya kita bagian literatur review. Oke. Tapi literatur review ini udah kelihatan belum materinya? Sudah. Kelihatan? Oke, sip. Lanjut ya. Jadi literatur review ini itu isinya adalah teori sebenarnya. Jadi teorinya itu disesuaikan dengan kata kunci. Nah, makanya kata kuncinya itu disesuaikan lagi dengan judul kita.
Nah, teorinya itu diambil dari judul kita. Contoh misalnya judul kita Existence and Coexistence of Malay Culture in New Media Era. Ada namanya, maka kita harus mencari teori tentang coexistence, mencari teori tentang Malay culture. Yang ketiga ada new media. Seperti itu. Konseptualisasi seperti apa, pengertian konsepnya apa, bentuk dan tipe-tipe tahapannya seperti apa, seperti itu kan. Jadi kita harus menguasai. Tetapi perlu kita catat juga ya, literatur review ini kadang ada, kadang enggak. Ya, kadang ada, kadang enggak. Jadi enggak tergantung jurnalnya seperti itu. Tapi biasanya yang saya tahu ya kalau jurnal-jurnal Sinta yang ada literatur reviewnya ini biasanya jurnal-jurnal yang di bawah naungan pemerintahan sih biasanya ada ya. Khususnya yang Kemenak ya, yang bawah Kemenak itu yang di bawah Balai Diklat itu biasanya ada sih literatur review seperti itu. Dan disarankan 5 tahun terakhir ya. Disarankan 5 tahun terakhir. Oke, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kita perlu menuliskan ini ya, objek penelitiannya, jenis penelitiannya. Tetapi kadang-kadang saya waktu itu pernah juga mendapatkan review dari jurnal apa ya waktu itu ya, lupa ya. Jadi nggak perlu disebutin objek penelitiannya karena udah ada di judul, nah, gitu. Ada jurnal yang reviewernya juga meminta seperti itu. Jadi menulis jenis penelitian, sumber informasi, jadi sumber datanya, maksudnya sumber datanya ya. Proses penelitiannya bagaimana, tekniknya, maksudnya tekniknya seperti observasi, wawancara, dokumen, analisis datanya seperti apa, tahapan analisisnya. Ini teknik reduksi, kalau kualitatif biasanya reduksi data, display, verifikasi ya. Ini Huberman ya, biasanya teknik Huberman ya. Terus juga teknik analisisnya seperti uh, analisis misalnya apa ya? Kalau kuantitatif seperti RAS model seperti itu atau regresi logit seperti itu. Itu contoh aja ya. Oke, selanjutnya pastikan ya. Nah, di hasil ini pastikan hasil penelitian menjawab tujuan penelitian. Nah, jangan sampai kita rumusan masalahnya A tapi hasilnya B. Kita mau nulis tentang gamifikasi, kok malahan kita hasilnya itu menunjukkan kepada sikap siswa. Nah, itu kan suatu hal yang bertentangan. Jangan sampai seperti itu. Maka kunci dari penelitian itu sebenarnya adalah di alat pengumpul data. Dalam merumuskan alat pengumpul data, maka harus sangat jelas teori apa yang kita gunakan. Jangan sampai ketika kita menyebarkan kuesioner, tapi nggak sesuai sama teorinya, seperti itu ya. Jadi terkadang karena nggak sesuai dengan teorinya, nggak sesuai dengan indikatornya, jadi eh apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu ngalur ngidul gitu ya. Jadi nggak tahu, nggak jelas arahnya itu ke kemana seperti itu, yang membuat kita pusing. Nah, itulah yang biasanya membuat kita pusing. Maka harus jelas teorinya apa yang kita gunakan seperti itu ya. Itu sangat jelas ya. Dan menyusun kuesioner ataupun panduan wawancara seperti itu ya. Nah, selanjutnya identifikasi. Nah, ini contohnya aja ya. Karena ini contoh kualitatif. Contohnya identifikasi minimal ada 3 data bukti yang ditampilkan. Nah, biasanya kalau kualitatif itu kan ada dokumen, observasi, wawancara. Nah, itu ditampilkan semuanya. Seperti itu ditampilkan. Selanjutnya bukti tersebut didukung dengan gambar, foto, statistik. Nah, ini kalau kuantitatif kita sampaikan deskripsi datanya, kalimat penjelasnya, relasi datanya disampaikan semuanya. Nah, selanjutnya diskusi. Eh, sorry, nah ini contohnya. Tadi reproduksi budaya Melayu melalui pendidikan budaya dalam media sosial. Bukti satunya apa? Bukti duanya apa? Bukti tiganya apa? Disertai dengan paragraf. Sehingga paling enggak ada 9 paragraf dalam hasil seperti itu ya. Dalam bagian hasil, dalam bagian resultnya ya. Selanjutnya, eh sorry, sorry. Ini saya tulis ya. Ini discussion, sorry ya. Discussion atau pembahasan itu ada 5 paragraf paling enggak. Jadi ringkasan. Jadi setelah kita memaparkan hasilnya tadi, kita masukkan aja ya. Kalau Anda pusing ya, pusing membaca result yang banyak banget, Anda masukkan ke ChatGPT ya. Terus Anda minta buat ChatGPT, oke, tolong rangkumkan hasil temuan saya menjadi 1 paragraf seperti itu. Tetapi seperti yang saya jelaskan lagi,
jangan sampai kita mengandalkan 100% ChatGPT ya. Tetap dibaca kembali apakah sesuai hasilnya atau tidak seperti itu. Selanjutnya, refleksi hasil, memanai hasil penelitian dengan cara seperti apa? Dengan cara kita membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian terdahulu itu apa bedanya? Seperti itu. Bisa jadi penelitian kita itu membantah penelitian sebelumnya. Yang sebelumnya mengatakan, oh ini enggak, ini tidak ditemukan. Tetapi ketika penelitian kita ditemukan seperti itu. Nah, jadi itu ya. Result, sorry di bagian discussion ini mohon maaf saya salah salah nulis nih ya. Di discussion ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya, contoh misal kita sudah memaparkan hasil tentang reproduksi budaya Melayu melalui pendidikan budaya dalam media sosial ya. Jadi so what? Jadi apa implikasinya dari adanya reproduksi budaya ini? Nah, kita cari penelitian terdahulunya. Nah, gunakanlah AI yang saya gunakan tadi, Typeset IO namanya. Silahkan Anda cari di Shopee, itu banyak ya akun sharingnya. Kalau mau murah, kalau mau mahal, mau kiranya kalau kita punya budget lebih, silahkan seperti itu. Atau selanjutnya juga mengapa bisa terjadi reproduksi budaya? Nah, seperti itu. Jadi implikasinya apa dan mengapa? Nah, itu. Ya, seperti itu. Itu contoh untuk bagian discussion. Ini saya juga salah tulis ya, mohon maaf. Bagian discussion seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian kesimpulan, ini biasanya terdiri dari dua paragraf saja ya, dari dua paragraf saja. Pertama, temuan terpenting yang menjawab rumusan masalahnya. Ya, temuan terpenting yang menjawab rumusan masalah. Jangan sampai kita nulis kesimpulan, tetapi itu nggak menjawab rumusan masalahnya apa, seperti itu. Kalau rumusan masalahnya dua, maka temuannya juga harus dua, seperti itu. Sehingga kontribusi keilmuannya apa? Seperti kontribusi secara praktis dan teoritisnya. Dan biasanya dari kontribusi itu nanti akan muncul namanya riset gap. Ke depannya apa yang perlu diteliti. Misalnya, oh dalam penelitian ini ditemukan variabel moderatornya ini. Maka perlu ke depannya untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan metode analisis untuk mencari apakah benar ada variabel moderator. Nah, seperti itu. Keterbatasan penelitiannya, nah disebutkan juga keterbatasan penelitiannya. Ingat, semuanya ini dibikin hanya dua paragraf, seperti itu. Dan ya mungkin itu saja ya pemaparan materi daripada saya mengenai bagaimana teknik menulis artikel ya. Jadi skill-skill itulah yang kiranya harus kita punyai ya, harus kita punyai dalam menulis artikel ilmiah. Baik, kiranya di sini kalau ada pertanyaan silakan moderator Pak Aji. Baik, kalau ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan. Nanti saya yang nanya. Silahkan monggo. Silahkan ya teman-teman, jangan takut untuk bertanya ya. Saya juga masih muda gitu. Kita Gen Z gitu kan. Gen Z kan apa ya, santai gitu ya orangnya ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya tentang tips menulis begitu, atau yang masih bingung bagaimana melakukan AI research tools ataupun cara cara publikasi seperti itu, silahkan Anda tanyakan di sini. Jangan takut untuk bertanya ya, ataupun kiranya mau nanya gimana tips supaya kita tetap konsisten. Boleh, boleh, silahkan. Izin Kak bertanya Kak. Silahkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Kak. Bagaimana cara kita untuk mencari topik yang relevan atau yang terbaru untuk menentukan judul dalam kita menulis sebuah artikel dan itu
judul yang kira-kira bisa tembus di Sinta Sinta tinggi, Sinta tiga ke atas gitu. Sinta dua tiga tiga dua satu gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Oke, saya izin menjawab ya. Pertama, hal pertama tentunya kalau kita pengen publikasi yang di jurnal yang reputasinya tinggi seperti itu ya. Pertama kita harus memahami bidang kita. Nah, itu yang pertama. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya banyak membaca. Mau nggak mau Anda harus membaca ya. Sering Ya, membaca seperti itu. Sering membaca artikel apa sih? Nah, ya benar. biasanya itu cara melihatnya bagaimana dengan metode bibliometrik. Nah, nanti ada kelasnya sendiri ya, bagaimana kita memetakan Sama, Cik. thread Mesti topik paham. penelitian di bidang kita. Dengan cara metode bibliometrik itu kita bisa melihat, oh gap research-nya. Ternyata pembelajaran bahasa Arab ini masih sedikit loh penelitian kuantitatifnya. Di bagian kuantitatifnya masih sedikit di bidang apa? Nah, itu misalnya di bidang assessment seperti itu. Nah, itu jadi ya. Dan itu menjadi research gap yang sangat besar lah ya. Bisa publikasi ke jurnal-jurnal bereputasi seperti itu. Dan tentunya eh, semua itu ya kita perlu pengalaman. Semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita mendapatkan apa ya experience itu ya ibaratnya kalau kita experience kita semakin banyak, skill kita juga semakin meningkat seperti itu. Dan kita pasti tahu topik apa sih yang jarang diteliti ya seperti itu kiranya. Terima kasih eh, Pak Kamal ya di sini ya. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, siap. Ini ada di chat ini ya. Di chat ada beberapa pertanyaan. Kak izin bertanya melalui komen. Kira-kira website apa ya, Kak, yang bisa membantu visualisasi hasil data? Visualisasi hasil data di sini maksudnya kuantitatif kah? Atau kualitatif? Saya izin nanya dulu sama Mbak siapa nih? Andini Nur Aisyah. Di sini visualisasi datanya kualitatif atau kuantitatif? Mbak siapa nih? Andini Nur Aisyah ya. Ah, karena ini saya izin jawab aja ya. Kalau kualitatif, sorry. Oh, mungkin dua-duanya. Oke, mungkin dua-duanya. Oke, kalau kualitatif kita menggunakan NVivo. Saya biasanya menggunakan aplikasi NVivo. Mungkin ke depannya kita juga bakalan buka pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasi NVivo. Dan karena menggunakan NVivo ini ya, jadi artikel yang biasa-biasa aja itu bisa kelihatan luar biasa sebagaimana dikatakan Prof. Sugiono dalam bukunya eh, di dalam research and development itu ya disebutkan salah satu research gap itu adalah menggunakan tools ya. Jadi kalau Anda menggunakan tools yang bagus itu bisa kesempatan untuk publikasi di jurnal bereputasi itu ya sangat-sangat memungkinkan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kualitatif ya paling dasar itu pakai Excel sih bisa ya. Pakai Excel itu bisa. Untuk mengukur untuk deskriptif kuantitatif itu masih bisa. Tapi kalau Anda pengen yang expert seperti itu ya, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti RStudio yang butuh ngoding. Dan saya juga masih belajar ya untuk aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Tentunya kalau di orang-orang pendidikan itu sangat-sangat penting ya, hal-hal seperti itu. Eh, Kuantitatif seperti orang biomedik, kedokteran itu sangat-sangat menggunakan aplikasi seperti seperti RStudio seperti itu untuk meta analisis seperti itu. Oke, saya izin juga